Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada hari ini kita akan mulai perkuliahan menggambar dasar untuk pertemuan sesi ke-9. Pada pertemuan sesi 9 ini, kita akan membahas mengenai menggambar objek benda dengan tekstur pada bagian part pertama. Pada pembuatan drawing atau menggambar, diperlukan berbagai macam teknik atau cara dalam perwujudan karyanya, secara konvensional atau manual, maupun dengan menggunakan alat digital atau kombinasi dengan keduanya. Berikut berbagai teknik yang akan dibahas. Teknik ini adalah cara menggambar secara global atau tidak detail, dan hanya menggambar garis luarnya saja, sehingga terkesan datar, karena tidak ada pengaturan gelap atau terang. Di sini kalian dapat melihat pada objek gambar sketsa di samping ini. Pada objek gambar sketsa di samping ini, terlihat bagaimana objek benda menunjukkan bahwa sketsa itu diperlukan. Sehingga dengan demikian, sketsa ini mempengaruhi bagaimana gambar itu akan dihasilkan. Berikutnya ini mengenai teknik arsir. Pada teknik arsir ini kalian dapat melihat bahwa teknik arsir ini kalian juga dapat pelajari, kalian pahami. Teknik arsir adalah cara menggambar dengan menggunakan arsir atau unsur garis yang terputus-putus yang digoreskan secara teratur dan berulang-ulang. Garis-garis saling menumpuk atau digunakan untuk mewujudkan efek gelap, terang, volume, dan plastisitas. Berikut nih kita lihat. Di sini terlihat salah satu contoh bagaimana menggambarkan dari objek benda. Di sini ada tanaman, ya terlihat di sini ada rumput-rumput, kemudian ada daun, lalu ada kayu, ya di sini. Di sini ada kayu dan juga ada binatang, ya di sini ada binatang katak. Terlihat perbedaan dari cara mengarsirnya ya. Kalian dapat melihat bahwa cara mengarsirnya terdapat perbedaan. Contohnya untuk mengarsir kayu. Ini mengikuti bagaimana tekstur dari kayu tersebut. Beda lagi dengan mengarsir dari batu ataupun dari misalkan dari helaian dari bulu angsa, misalkan contohnya di sini. Atau bagaimana mengarsir dari rumput. Di sini terlihat bahwa garis-garis yang ditarik itu akan menghasilkan satu objek yang berbeda. Oleh karena itu, kalian harus lebih maksimal lagi dalam pelajari teknik arsir ini. Tekstur. Tekstur adalah nilai raba pada suatu permukaan, baik itu nyata maupun semu. Ini menurut Sidik dan Prayitno tahun 1979 halaman 26. Tekstur merupakan karakter nilai laba yang dapat dirasakan secara fisik dan secara imajiner ya. Ini untuk pengertian teksturnya. Kemudian masuk ke jenis tekstur. Tekstur itu ada yang asli, ada yang buatan. Bagaimana menurut kalian? Di sini ada perbedaannya ya. Untuk ketinggian permukaan objek yang nyata dapat diraba seperti tanah, kayu, batu, bata, dinding, besi. Itu termasuk kategori tekstur asli. Bagaimana dengan tekstur buatan? Untuk tekstur buatan, contohnya adalah objek yang timbul pada suatu bidang karena pengolahan unsur garis, warna, terang, gelap, dan ruang. Di sini disebut tekstur buatan. Bagaimana dengan sifat kesan tekstur? Ya, sifatnya berbagai macam ya. Di antaranya ada tekstur nyata, dapat dilihat dan diraba sama rasanya. Kemudian ada tekstur semu, kesannya berbeda pada saat diraba, dan ada tekstur kasar. Tampilan dan rabanya kasar seperti ada tikar, misalkan daun lontar, atau kulit salak, ataupun benda-benda yang mempunyai tekstur permukaannya lebih kasar ya. Di sini dapat lihat misalkan dari seperti kulit durian misalkan itu teksturnya lebih tajam
atau jenis buah yang lainnya. Kemudian untuk tekstur halus, contohnya seperti kain halus, cermin, ataupun bulu. Itu untuk tekstur yang halus. Di sini ada yang perlu kalian perhatikan ya dalam menggambar tekstur. Pertama, menentukan viewpoint-nya. Jadi untuk membuat arsiran, ini ada kaitan dengan bagaimana sudut pandang kalian yang akan diambil. Jadi viewpoint, lalu membuat komposisi, jadi jangan dilupakan. Pada pelajaran sebelumnya kalian telah mempelajari tentang komposisi, proporsi, itu harus seimbang pada objek itu. Misalkan kalian menggambar cangkir, maka bagian dari badan cangkir maupun bagian pegangannya harus seimbang keseluruhannya. Lalu ada kontur ya. Di sini kontur juga perlu diperhatikan. Selanjutnya observasi cahaya dan bayangan. Lalu menentukan gelap terang. Ini gelap terang ada kaitannya dari mana arah cahaya datang. Apakah cahaya itu datang dari sebelah kanan atau kiri atau arah atas atau arah bawah. Itu mempengaruhi arah dari penggunaan cahaya tersebut pada bayangan. Lalu yang lainnya adalah cahaya dan dimensi. Lalu posisi cahaya. Ini semua saling berkaitan. Berikutnya di sini ada tentang bagaimana cara mengarsir yang dipengaruhi oleh cahaya. Di sini kalian dapat melihat untuk yang pertama misalkan ya, ini untuk cahaya yang pertama ini yang banyak ya. Karena cahaya yang banyak maka gambar ini terlihat lebih terang arahnya. Lalu cahayanya lebih sedikit dia sedang, lalu kemudian lebih tingkat lagi agak gelap, lalu tingkat yang medium ini juga bertahap ada tahapannya. Sehingga tahapan arsiran ini akan berbeda sampai yang paling pekat ya. Yang paling pekat ini dikarenakan cahayanya sangat kurang. Dengan demikian, kalau kita simpulkan, di sini Ibu simpulkan, ada tingkat yang paling pertama top, middle, dan bottom. Jadi top ini yang paling atas, cahayanya banyak, middle yang cahayanya sedang, dan bottom atau bagian bawah ini untuk cahaya yang paling sedikit ya, atau sehingga gambar terlihat lebih gelap seperti itu. Ini untuk entry value scale. Nah, bagaimana dengan aplikasi pada benda? Di sini kita dapat melihat. Pada aplikasi benda, objek yang pertama, kubus pertama ini, cahaya dia lebih banyak dan arah datangnya bisa berbentuk arah 45 derajat sudutnya. Lalu bagian ini yang tidak terkena cahaya dia lebih gelap. Dan untuk bayangan lebih gelap. Kemudian untuk objek kotak kubus kedua ini lebih middle atau sedang ya cahayanya. Di sini terlihat lebih gelap. Dan yang kubus C ini yang ketiga, dia cahayanya sangat kurang sehingga bayangannya sangat gelap dan ini terlihat lebih pekat dan kemudian keseluruhan tampak lebih gelap. Bagaimana dengan objek lilin? Contohnya, sama pada arsiran lilin pertama, dia cahaya banyak, terlihat seperti lebih terang. Bagaimana dengan middle atau lebih sedang cahayanya? Tekstur bendanya ini terlihat lebih sedikit dan terakhir cahayanya lebih gelap. Tekstur bendanya terlihat lebih jelas dan penggunaan cahayanya terlihat datang dari mana dia arahnya. Apakah dari kanan atau dari kiri, ini akan mempengaruhi dari keseluruhan objek benda tersebut. Sekian untuk pertemuan kita hari ini. Untuk kalian teruslah berlatih. Jadi di sini untuk objek benda ini yang utama adalah bagaimana menghasilkan arsiran tersebut dengan terus berlatih. Dengan berlatih gambar, Ibu yakin kalian pasti bisa. Tetap semangat dan terus belajar. Di dalam desain ini tidak ada kata menyerah. Kalian terus mencoba, kalian pasti sukses. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.